Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggrek yang beranggotakan saya, Velia Nurjian Pratiska, Nurfani Indah Putri, Yunita Amelia, dan Oktavi Rera dengan dosen pembimbing pertama, Ibu Dr. Randa Ratnadewi MSI, dan dosen pembimbing kedua, Ibu Erna Herianti Eshut MSI. Pada kesempatan kali ini, kelompok anggrek ingin meneliti mengenai inventarisasi keanekaragaman anggrek Orchidaceae di Kebun Raya Bogor. Hal pertama yang akan dibahas mengenai latar belakang yang mendasari penelitian kali ini. Yang pertama adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keberagaman sumber daya alamnya. Nah, terbukti banyak sekali keanekaragaman hayati yang berada di Indonesia. Nah, Indonesia terkenal dengan tanah yang subur sehingga banyak spesies tumbuhan yang dapat tumbuh di negara ini. Indonesia juga merupakan tempat hidup berbagai spesies baik yang sering dijumpai maupun spesies langka yang perlu dikonservasi. Nah, kebun raya merupakan kawasan konservasi yang ditanami berbagai macam tumbuhan yang terdokumentasi untuk tujuan penelitian ilmiah, koleksi, dan konservasi. Salah satu kebun raya yang terdapat di Indonesia adalah Kebun Raya Bogor, yang dijadikan juga sebagai tempat penelitian botani seperti inventarisasi dan eksplorasi tumbuhan, serta dijadikan juga sebagai tempat wisata oleh masyarakat Indonesia. Lalu, tempat ini dibuat untuk melindungi dan mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati sekaligus keseimbangan ekosistem agar dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup manusia. Dari data LIPI diketahui bahwa terdapat sekitar 1.202 spesies tumbuhan yang berada di Kebun Raya Bogor. Salah satunya adalah anggrek. Anggrek merupakan famili dari Orchidaceae. Nah, Orchidaceae ini dapat dikatakan sebagai tanaman hias, dapat juga ditemukan di hutan liar. Orchidaceae ini tidak memiliki batang berkayu dan merupakan tumbuhan terestrial ataupun epifit yang melekat pada tanaman lain. Nah, Orchidaceae yang melekat pada tanaman lain atau yang sebagai epifit ini akan memperoleh sinar matahari lebih banyak dari Orchidaceae yang hidup terestrial atau berada di lantai hutan. Seperti itu. Lalu, penelitian ini mengenai keanekaragaman anggrek di kawasan konservasi, terutama kebun raya yang telah banyak dilakukan penelitiannya di Indonesia. Salah satunya penelitian dilakukan oleh Puspita Ningtyas pada tahun 2005 di Jawa Barat yang menemukan berbagai macam spesies anggrek, diantaranya ada Agrostopilum majus, lalu ada Coelogene speciosa, Dendrobium mutabile, lalu ada Agrostopilum bisuspidatum, lalu ada Polydota ventricosa dan Eria javanica. Lalu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman anggrek yang terdapat di Kebun Raya Bogor, serta menyusun sumber informasi pendataan keanekaragaman anggrek tersebut. Nah, inventarisasi keanekaragaman anggrek Orchidaceae merupakan suatu pengumpulan data dan pencatatan dalam suatu tempat di mana terdapat tumbuhan anggrek di lingkungan tersebut dengan keanekaragaman jenisnya yang bervariasi. Inventarisasi juga dapat dilakukan untuk mendata dan mencatat berbagai jenis tumbuhan yang tersebar di daerah tertentu seperti hutan. Nah, berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai inventarisasi keanekaragaman anggrek Orchidaceae di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Ya, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian kali ini adalah bagaimana keanekaragaman anggrek Orchidaceae di Kebun Raya Bogor KRB. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui macam-macam keanekaragaman tanaman anggrek di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya untuk mendata inventarisasi tanaman anggrek di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumber data terhadap inventarisasi tanaman anggrek serta menjaga kelestarian tanaman anggrek yang berada di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya saya akan membahas mengenai distribusi tumbuhan.
Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sehingga Indonesia memiliki flora yang sangat banyak. Penyebaran flora itu akan menempati atau muncul pada suatu habitat yang disebut sebagai distribusi. Distribusi tumbuhan itu merupakan topik utama biogeografi yang mengacu membahas mengenai geografi serta makhluk hidup. Distribusi ini mengacu pada perbedaan antara tempat yang lebih baik sebagai habitatnya ataupun kelimpahan populasinya. Dengan demikian, perbandingan jumlah organisme antar tempat dapat menjadi penentu kelimpahan dalam suatu tempat. Distribusi tumbuhan itu dibatasi oleh beberapa faktor. Ada faktor abiotik serta faktor biotik. Yang pertama adalah daya reproduksi pada tumbuhan untuk menghasilkan individu baru. Yang kedua adalah intensitas cahaya matahari. Yang ketiga adalah suhu dan juga kelembapan. Yang keempat ada indikator ekologi. Serta kelima ada daya adaptasi terhadap lingkungannya. Dan juga yang terakhir ada adanya dominasi yang memacu atau sebaliknya menghambat perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya, dalam menentukan tingkat persebaran dari suatu jenis tumbuhan dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran pola persebaran. Pola persebaran ini bisa dilakukan dalam berbagai metode. Ada metode plot atau kuadrat, metode belt and transect, dan juga ada metode jarak. Metode plot adalah metode yang bisa digunakan dalam pembagian kuadrat-kuadrat yang ukurannya itu menyesuaikan dengan bentuk morfologis jenis serta lapisan-lapisan distribusi secara vertikal. Setelah itu ada metode belt transect. Metode ini bisa digunakan pada kelompok hutan yang luas dan belum diketahui secara jelas keadaan sebelumnya. Sedangkan untuk metode jarak adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu prediksi yang secara tepat dan juga cepat terhadap tipe-tipe vegetasi yang dibatasi pada ruang yang jelas. Ya, selanjutnya akan dibahas mengenai Orchidaceae. Jadi Orchidaceae atau suku anggrek-angrekan merupakan salah satu suku dari tanaman berbunga dengan anggota jenis terbanyak dan tersebar di Indonesia yang jumlahnya sekitar 5.000 jenis. Nah, khususnya di Pulau Jawa terdapat 731 spesies anggrek dengan 231 spesies diantaranya merupakan spesies yang endemik. Kemudian, berdasarkan habitatnya, nah, anggrek ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu anggrek epifit dan anggrek terestrial. Yang pertama, anggrek epifit, yaitu anggrek yang hidup menempel pada pohon lain. Dan anggrek terestrial, yaitu anggrek yang hidupnya di atas permukaan tanah. Kemudian apa saja manfaat dari tanaman anggrek? Yang pertama sudah pasti yaitu sebagai tanaman hias. Kemudian bisa dijadikan bahan obat tradisional dan juga bisa dijadikan bahan untuk pembuatan kosmetik. Karena dari tanaman anggrek itu mengeluarkan aroma yang wangi. Kemudian namun, seiring dengan maraknya perusakan ekosistem hutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan spesies-spesies anggrek itu nantinya akan punah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, tanaman anggrek merupakan jenis tanaman yang dilindungi keberadaannya. Oleh karena itu, oleh para peneliti dan pemerhati lingkungan, nah, mereka memanfaatkan kawasan hutan lindung maupun taman nasional untuk tetap menjaga dan melestarikan daripada tanaman anggrek tersebut. Selanjutnya, metodologi penelitian.
Penelitian kali ini akan dilakukan di Kebun Raya Bogor pada bulan November tahun 2020 dengan teknik pengambilan data menggunakan Belt Transect Methods atau transek sabuk dengan plot sebesar 10 meter x 10 meter. Pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali dengan jarak antar transek yaitu 10 meter. Alat dan bahan yang akan digunakan antara lain kamera, alat tulis, buku panduan, meteran, dan tali rafia, serta bahan berupa spesies tanaman anggrek yang terdapat di Kebun Raya Bogor. Analisis data yang dilakukan antara lain menghitung kerapatan mutlak, menghitung kerapatan relatif, menghitung frekuensi mutlak, menghitung dominansi mutlak, dan menghitung indeks keanekaragaman spesies tersebut. Dengan kriteria indeks keanekaragaman yaitu, jika indeks keanekaragaman bernilai kurang dari 1, maka status keanekaragaman spesies adalah rendah. Jika indeks keanekaragaman lebih dari 1, namun kurang dari 3, maka status keanekaragaman spesies bersifat sedang. Yang terakhir, jika indeks keanekaragaman bernilai lebih dari 3, maka status keanekaragaman spesies adalah tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.